Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel serta barang bukti dari kepolisian. Iya, Kejari Mataram langsung melakukan penahanan terhadap tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Mataram itu selama 20 hari ke depan di rutan kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Kejaksaan Negeri Mataram telah menerima penyerahan tersangka IWAS alias Agus Difabel beserta barang bukti kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, menyampaikan pelimpahan tahap 2 oleh pihak kepolisian dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan berkas perkara Agus Difabel dinyatakan lengkap atau P21. Penyandang disabilitas ini untuk selanjutnya akan ditahan di rutan kelas 2A Kuripan selama 20 hari ke depan. Yang bersangkutan akan ditahan rutan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Kuripan, Lombok Barat, di mana berdasarkan hasil gelar yang bersangkutan ditahan rutan ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya diantaranya ada 4 ahli dari visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus disangkakan melanggar pasal 16 huruf C dan A, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Ia terancam 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Namun penahanan rutan Agus tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram ini mendapatkan keberatan dari yang bersangkutan. Tim kuasa hukum Agus pun mengajukan surat keberatan dan meminta Agus dijadikan tahanan rumah atau tahanan kota. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, tim pendamping Agus Buntung, tersangka pelecehan seksual mahasiswa di Mataram NTB, keberatan Agus dijadikan tahanan rutan. Pendamping Agus khawatir hak Agus sebagai penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Dua hal itu bisa dipilih gitu. Kalau misalnya tahanan rutan kemudian menjadi soal yang sangat substantif dalam hal ini, yang dapat nanti kemudian terblok up, meledak menjadi isu hak asasi manusia gitu kan. Kenapa kemudian kita tidak memilih jenis penahanan yang lain? Seperti tahanan kota, kalau misalnya tahanan kota masih ragu, tahanan rumah bagus ya. Sejauh ini ketika Polda NTB memberikan status tahanan rumah kepada IWAS, ya kami sangat mengapresiasi. Dan dia kooperatif Pak. Ya kan? Berdasarkan KUHP, indikasinya seorang ini harus dilakukan penahanan ya kan? Karena dia dikhawatirkan melarikan diri. Ya kan? Kemudian merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti. Tidak kooperatif. Ya kan? Itu indikator hukumnya. Gitu. Dan selama dia dilakukan penahanan rumah, Agus ini tidak pernah tidak kooperatif. Pemirsa, sebelumnya penetapan Agus Difabel sebagai tersangka pemerkosaan tuai sorotan. Ya, meski tidak punya tangan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Agus Difabel rencananya akan ditahan di Lapas kelas 2A Lombok Barat. Lapas Lombok Barat juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk Agus yang berbeda dengan ruang tahanan lain.
Nantinya, pihak lapas juga akan memodifikasi ruangan sesuai kebutuhan Agus difabel, termasuk menyediakan kloset duduk. Nah, nanti sambil berjalan nanti karena fasilitas yang ada kloset duduk, nanti kalau memang yang bersangkutan tidak bisa menggunakan kloset itu, nanti kita juga akan memfasilitasi kebutuhan dia apabila dia membutuhkan misalnya modifikasi. Berkas kasus Agus difabel telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga perkara ini telah siap untuk disidangkan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.